Koridor rumah sakit ini berbau sama seperti 6 bulan terakhir hidupku, campuran samar disinfektan, keputusasaan yang basi, dan harapan tipis yang menolak mati. Di pelukanku, Bima, putraku yang berusia 6 tahun, bersandar lemah. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk usianya, dan semburat kuning di kulitnya adalah pengingat konstan akan liver parah yang menggerogoti hidupnya. Hari ini adalah jadwal kontrol rutinnya. Aku, Anindita, sudah lama lupa rasanya tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah mataku sudah menjadi bagian permanen dari wajahku, sama seperti rambutku yang kuikat asal-asalan. Dandan? Aku bahkan tidak ingat di mana letak kantong makeupku. Seluruh duniaku berputar pada Bima, pada jadwal obatnya, pada tagihan yang menumpuk, dan pada pencarian sia-sia akan suamiku, Rangga. 6 bulan. 6 bulan lalu dia menghilang. Kakiku melangkah lelah menuju ruang dokter anak. Tepat saat aku berbelok di tikungan, mataku menangkap sosok yang kukenal keluar dari pintu dengan pelang, klinik obstetri ginekologi. Itu Maya. Sahabat satu-satunya tempatku menumpahkan segala tangis. Maya, gumamku pelan, lebih pada diriku sendiri. Dia menoleh. Dan saat itulah dunia seakan berhenti berputar. Mata kami bertemu. Ekspresi Maya berubah dalam sepersekian detik. Wajahnya, yang tadi tampak berseri, langsung pucat pasi. Dia mematung, matanya membelalak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Dia panik. Kebingungan dan ketakutan murni tergambar jelas di wajahnya. Tangannya tanpa sadar memegangi perutnya yang sedikit membuncit, yang baru kusadari tersembunyi di balik blus longgarnya. Aku masih memproses kebingungannya. Kenapa dia setakut itu melihatku? Aku yang menggendong Bima, sahabat yang sedang berduka, kenapa dia harus panik? Lalu, sebuah suara memecah keheningan yang canggung. Sayang, obatnya sudah. Sesosok pria muncul dari belakang Maya, menyodorkan sekantong plastik berisi obat. Pria itu mengangkat wajahnya. Waktu benar-benar berhenti. Rangga, suamiku. Pria yang kucari di kantornya, hanya untuk diberitahu dia sudah resign dan pindah kerja. Pria yang kucari di rumah ibunya, yang hanya menatapku iba dan berkata, Rangga tidak di sini, enduk. Pria yang kucari ke semua sanak saudaranya, dan tak seorang pun tahu di mana dia. Dan di tangannya, yang kini terulur ke arah Maya, adalah sekotak vitamin penguat kandungan. Mas, Rangga, suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Rangga membeku. Kantong obat itu hampir jatuh dari tangannya. Dia menatapku, lalu menatap Bima di gendonganku, dan kembali menatapku. Tapi tidak ada kerinduan di matanya. Hanya ada kekesalan. Keterkejutan karena tertangkap basah. Semuanya langsung jelas. Oh, desisku, merasakan pahit yang luar biasa naik ke tenggorokanku. Kredit ini. Nin, Anita, ini nggak seperti yang kamu. Maya mulai tergagap, mundur selangkah, bersembunyi di balik bahu Rangga. Tidak seperti yang kulihat, suaraku mulai naik, mengabaikan beberapa pasang mata yang mulai melirik kami. Kalian memeriksa kandungan. Napasku sesak. Kilasan 6 bulan neraka berputar di kepalaku. Surat yang ditinggalkannya di meja makan. Nin, aku sudah tak sanggup lagi. Aku bosan dengan penderitaan ini. Bosan dengan tangisan Bima setiap malam. Bosan dengan kamu yang tak pernah dandan lagi, yang bau minyak kayu putih, yang hanya memperhatikan anak sakit itu. Aku malu punya istri sepertimu. Aku tak bisa mengajakmu pergi dengan penampilan menarik. Aku tidak menginginkan kalian lagi dalam hidupku. Surat itu meremukkan hatiku. Dan siapa orang pertama yang kuhubungi sambil menangis meraung-raung? Maya. Mei, Mas Rangga pergi, dia ninggalin aku sama Bima. Yang sabar ya, Nin. Mungkin dia cuma butuh waktu. Laki-laki kadang begitu, jawabnya waktu itu, dengan nada menenangkan yang sekarang terasa seperti racun. Aku bahkan bertanya padanya, menurutmu dia di mana, Mei? Aku harus cari kemana lagi? Dan dia, sahabatku, dengan tenangnya berkata tidak tahu. Dia menjauh setelah itu. Perlahan tapi pasti. Mengatakan dia sibuk. Ternyata dia sibuk. Sibuk bersembunyi dengan suamiku. Selama ini, aku menatap Maya, air mata panas mulai menggenang.
Suami yang kucari, yang kutanyakan padamu, dia bersamamu? Tinggal denganmu? Maya menunduk, tak berani menatap mataku. Dan kamu? Aku beralih pada Rangga. Kamu bilang pekerjaanmu sedang susah? Kamu bilang tidak ada bonus? Ternyata semua penghasilanmu kamu berikan padanya. Aku ingat betapa susahnya aku meminta uang untuk obat Bima bulan lalu, dan dia hanya mentransfer seperempat dari biasanya dengan alasan, proyek lagi seret. Ternyata, proyek itu adalah perempuan ini. Kamu yang melarang dia menemui anaknya? Tudingku pada Maya, suaraku kini bergetar karena amarah. Kamu yang mengambil semua uangnya? Kalian menikah siri di belakangku. Keheningan mereka adalah jawaban yang membenarkan segalanya. Mereka terlihat bahagia, sehat, sementara aku dan putraku layu di sini, di rumah sakit ini. Pelakor, teriakku, tak peduli lagi. Kamu tega, Mei. Kamu yang kuanggap saudaraku sendiri. Kamu tahu Bima sakit parah. Kamu tahu aku hancur. Tega kamu. Aku maju selangkah, tanganku terangkat, ingin menjambak rambutnya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari Maya. Dari Rangga. Suamiku. Dia menamparku. Di depan anak kami yang sakit. Di depan selingkuhannya yang sedang hamil anaknya. Ruangan itu mendadak sunyi. Bima di gendonganku tersentak kaget dan mulai menangis pelan. Pipiku panas dan berdenyut, tapi rasa sakitnya tak seberapa dibanding hatiku yang baru saja pecah berkeping-keping. Harapan terakhirku bahwa dia akan kembali, bahwa dia hanya bingung, bahwa dia masih mencintai putranya, lenyap di detik itu juga. Laki-laki di depanku ini bukan lagi suamiku. Dia monster. Aku menatapnya dengan dingin. Air mataku berhenti mengalir. Sesuatu yang hangat dan penuh cinta di dalam diriku telah mati, digantikan oleh es yang beku dan tajam. Math, lirih Bima, memegang leherku erat. Aku mengusap punggung Bima, menenangkannya. Lalu aku menatap lurus ke mata Rangga dan beralih ke Maya yang masih gemetar ketakutan. Nikmati kebahagiaan kalian, kataku dengan suara rendah dan datar. Nikmati selagi bisa. Aku berbalik, menggendong Bima menjauh dari dua pengkhianat itu. Di dalam hatiku, sebuah tekad telah terbentuk. Aku tidak akan hancur. Mereka yang akan hancur. Aku akan menghancurkan kehidupan mereka, tepat di hari paling bahagia mereka. Aku bersumpah, di koridor rumah sakit ini, dengan disaksikan penderitaan anakku, mereka akan membayar setiap air mata yang telah kuteteskan. Aku akan membuat mereka merasakan neraka yang kurasakan. Dimulai dari syukuran kelahiran anak haram itu. Bulan-bulan setelah pertemuan di rumah sakit itu adalah api penyucian. Tamparan Rangga di pipiku telah membakar habis sisa-sisa cinta dan harapan. Yang tersisa hanyalah baja dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi apartemen kecil yang kusewa, seorang wanita kurus, pucat, dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Tidak lagi, desisku pada bayanganku sendiri. Kamu tidak akan hancur, Nin. Kamu akan membangun. Bima adalah alasanku. Penyakitnya tidak menunggu. Tangisku tidak akan membayar tagihan rumah sakit. Aku menghubungi satu-satunya orang dari masa laluku yang belum tercemar oleh drama ini, Doni, sahabatku saat SMA. Dulu dia hanya seorang anak laki-laki kurus berkacamata, kini dia adalah CEO sebuah perusahaan rintisan teknologi yang sukses. Aku tidak datang padanya untuk mengemis. Aku datang membawa proposal. Aku tahu aku cerdas, aku hanya teralihkan oleh peran sebagai istri dan perawat. Doni melihat api yang kembali menyala di mataku. Dia tidak memberiku ikan, dia memberiku kail. Sebuah posisi manajer proyek dengan gaji yang lebih dari cukup. Aku tahu kamu bisa, Nin, katanya, menatapku dengan hormat. Bangun kembali hidupmu. Dan itulah yang kulakukan. Aku bekerja seperti orang gila. Di sela-sela jadwal kemoterapi Bima, aku memimpin rapat, menutup kesepakatan, dan membuktikan nilaiku. Perlahan, lingkaran hitam di bawah mataku memudar, digantikan oleh riasan tipis yang profesional. Rambutku kupotong pendek dan modern. Pakaian lusuh perawat Bima ku ganti dengan blazer dan kemeja sutra. Aku bukan lagi Anindita yang menyedihkan. Aku adalah Anindita, sang manajer, sang ibu pejuang. Dan kemudian,
Undangan itu datang. Sebuah kartu berwarna biru pastel dengan gambar bayi yang lucu. Tasyakuran akikah putra kami. Di bawahnya, tertulis nama, Rangga Omaya. Dia berani. Perempuan itu benar-benar berani mengirimkan ini ke alamat rumah orang tuaku, yang pasti dia dapatkan dari Rangga. Dia ingin aku melihatnya. Dia ingin memamerkan kemenangannya, bayi yang sehat, suami yang, dia pikir, kaya, dan kehidupan baru yang sempurna. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mataku. Ini bukan undangan. Ini adalah panggung yang mereka siapkan untuk kehancuran mereka sendiri. Hari H, aku memarkir mobil baruku, mobil perusahaan yang kudapat dari Doni, beberapa blok dari rumah yang mereka sewa untuk pesta. Rumah itu dihias meriah, tenda putih besar berdiri di halaman. Puluhan tamu berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku mengambil napas dalam-dalam. Penampilanku malam ini telah kurancang dengan cermat. Aku mengenakan gaun batik silk berwarna merah marun, dipesan khusus. Riasan wajahku sempurna, menonjolkan mata, dan bibirku kupoles lipstik merah menyala. Aku bukan lagi istri yang tak terurus. Malam ini, aku adalah hantu dari masa lalu mereka yang datang untuk menagih utang. Aku melangkah masuk. Musik gamelan yang lembut berhenti. Beberapa kepala menoleh. Aku melihat keluarga besar Rangga, bibi dan pamannya yang dulu selalu memujiku, kini menatapku dengan bingung. Lalu aku melihat mereka. Rangga berdiri di panggung kecil, menggendong bayi mungil. Dia tampak gemuk, puas. Di sampingnya, Maya berseri-seri, mengenakan kaftan mewah berwarna senada. Wajah Maya langsung pucat pasi saat melihatku. Persis seperti di rumah sakit. Rangga menjatuhkan mikrofon yang dipegangnya. "Anin Dita?" Suara Rangga terbata. "Kamu sedang apa kamu di sini?" Seluruh mata tamu kini tertuju padaku. Aku berjalan perlahan ke depan, tepat ke hadapan panggung kecil itu. "Aku? Tentu saja aku di sini untuk memberi selamat," kataku, suaraku tenang dan jelas, bergema di keheningan yang tiba-tiba. "Selamat atas kebahagiaan kalian yang kalian bangun di atas penderitaan anakku." Terdengar bisikan-bisikan. "Siapa dia?" Bukankah itu Anindita? Istri pertamanya." Maya mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Nin, jangan buat keributan di sini. Ini hari bahagia kami." "Bahagia?" Aku tertawa, tawa yang dingin. "Bahagia, katamu, Mei? Sahabatku? Apakah kamu bahagia saat kamu tidur dengan suamiku, sementara aku menangis di telepon denganmu, menceritakan bagaimana Bima kejang-kejang malam itu?" Ruangan menjadi sunyi senyap. "Apakah kamu bahagia?" lanjutku, kini menatap Rangga, "ketika kamu mengirimkan surat pengecut itu, bilang kamu bosan dengan anakmu yang sakit-sakitan? Bosan denganku yang tak pernah dandan? Lihat aku sekarang, Mas. Apakah aku cukup menarik untukmu sekarang?" Rangga memalingkan muka, malu. "Tapi aku kesini bukan untuk itu," kataku. "Aku kesini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Aku menunjuk jari Maya. Jari manisnya. "Cincin itu." "Cincin yang kau pakai." Maya refleks menyembunyikan tangannya. "Aku tidak tahu maksudmu." "Jangan bohong," teriakku. "Itu cincin nikahku. Cincin peninggalan almarhumah ibuku." "Kamu mengambil suamiku, kamu boleh ambil dia sampah." "Tapi cincin ibuku?" "Kembalikan." Para tamu mulai berbisik keras. Keluarga Rangga tampak sangat malu. Rangga bilang padanya, "Rengek Maya." "Mas Rangga," aku memanggilnya dengan nada menekan. "Kamu tahu cincin itu. Berikan padaku." "Sekarang." Dengan tangan gemetar, Rangga menarik cincin itu dari jari Maya, mengabaikan rintihannya. Dia berjalan ke arahku dan menyerahkannya. Aku mengambilnya tanpa menyentuh kulitnya. "Satu lagi," kataku, tidak memberinya jeda. "Uang." "Uang apa lagi, Nin? Aku sudah memberimu cukup." "Bukan uang nafkah, yang sering kamu tunggak itu. Aku bicara tentang uang mahar pernikahan siri kalian." Aku tersenyum sinis. "Aku tahu kamu memberinya mahar besar, kan, Mei? Agar dia mau jadi istri simpananmu." "Jaga mulutmu,
bentak Rangga. Uang itu, lanjutku, tak gentar, adalah uang hasil penjualan tanah warisan orang tuaku. Tanah yang aku setuju jual karena kamu bilang kamu butuh modal untuk usaha baru, yang ternyata adalah perempuan ini. Kamu bilang padaku uang itu hilang karena ditipu. Ternyata ini penipunya. Aku menunjuk lurus ke wajah Maya. Aku menusuk Rangga dengan tatapanku, telah melakukan penggelapan dalam rumah tangga. Dan kamu, aku beralih ke Maya, adalah penadah barang curian. Uang itu 300 juta rupiah. Aku minta kembali malam ini juga. Suasana menjadi kacau. Ayah Maya, yang duduk di barisan depan, berdiri. Apa-apaan ini? Jangan memfitnah anak saya. Fitnah? Aku mengeluarkan ponselku dan sebuah map tipis dari tasku. Ini bukti transfer penjualan tanah. Dan ini bukti percakapanku denganmu, Rangga, saat kamu memintaku menjualnya untuk modal. Dan aku punya saksi bahwa uang itu tidak pernah kamu pakai untuk usaha apapun. Uang itu berpindah ke rekening perempuan ini sebagai mahar. Rangga dan Maya terdiam. Mereka tahu aku benar. Aku mau uang itu kembali. Sekarang, tuntutku. Aku tidak punya uang sebanyak itu lagi, Nin, kata Rangga, suaranya putus asa. Uangnya sudah dipakai? Sudah dipakai untuk hidup mewah dengan dia? Sementara anakmu hampir mati karena aku harus mengemis pinjaman untuk membeli obat. Aku menatap kerumunan tamu. Lihatlah mereka. Keluarga, bahagia, ini. Dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan uang curian dari seorang anak yang sedang sakit liver. Para tamu meledak. Cemoohan dan makian terdengar dari segala penjuru. Memalukan. Tidak punya hati. Pelakor? Mereka menjadi bulan-bulanan. Tepat seperti yang kurencanakan. Maya menangis histeris. Rangga hanya bisa menunduk, menahan malu yang tak terkira. Pesta syukuran itu berubah menjadi pengadilan massa. Aku membiarkan mereka menikmati kekacauan itu selama beberapa menit. Lalu, aku kembali mengambil alih perhatian. Karena kamu tidak bisa mengembalikannya malam ini, Mas Rangga, kataku dengan tenang, sambil memasukkan kembali ponselku ke tas. Aku sudah menyiapkan hadiah syukuran yang lain untukmu. Aku mengeluarkan satu lembar kertas lagi. Laporan polisi. Ini adalah laporan polisi atas namamu, Rangga, untuk tindak pidana penggelapan dan penipuan. Aku sudah memasukkannya sore tadi. Sepertinya, polisi akan menjemputmu besok pagi. Selamat menikmati malam pertamamu sebagai ayah sebelum kamu membusuk di penjara. Aku berbalik, melangkah keluar dari rumah itu diiringi jeritan histeris Maya dan tatapan kosong penuh kengerian dari Rangga. Saat aku mencapai mobilku, aku akhirnya membiarkan diriku gemetar. Tapi itu bukan gemetar ketakutan. Itu adalah gemetar kemenangan. Ini baru permulaan. Malam setelah pesta syukuran itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena penyesalan, tapi karena adrenalin yang akhirnya surut, meninggalkan ruang hampa yang dingin. Cincin kawin peninggalan ibuku kini melingkar kembali di jari kelingkingku, terlalu kecil untuk jari manisku sekarang. Aku menyimpannya di kotak perhiasan, di sebelah foto Bima. Pukul 8 pagi, ponselku berdering. Nomor yang tak kukenal. Halo, dengan Ibu Anindita? Benar? Kami dari pihak kepolisian, Bu. Hanya ingin mengonfirmasi bahwa laporan Ibu semalam terkait saudara Rangga Wiguna telah kami tindak lanjuti. Yang bersangkutan telah kami amankan pagi ini di kediamannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Singkat, profesional, dan final. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Aku menutup telepon. Aku menatap Bima yang sedang menggambar di meja makannya, masih sedikit lemah tapi lebih ceria dari biasanya. Aku tidak merasakan gelombang kemenangan. Hanya kelegaan. Satu masalah telah selesai. Monster pertama telah masuk ke kandangnya. Berita menyebar seperti api. Dalam 2 jam, ponselku dibanjiri telepon dan pesan. Bukan dari Maya, dia sepertinya terlalu syok. Tapi dari keluarga besar Rangga. Kamu tega, Nin. Kamu memenjarakan ayah dari anakmu, tulis bibinya, yang dulu paling sering meminjam uang padaku. Rangga mungkin salah, tapi tidak seharusnya kamu permalukan dia seperti itu.
Di mana hatimu? Kata ibunya, mertuaku, dalam sebuah pesan suara penuh isak tangis. Di mana hatiku? Hatiku ada di rumah sakit ini, batinku, saat aku mengetik balasan. Hatiku hancur berkeping-keping di koridor itu, saat putranya sendiri menamparku di depan anakku yang sakit. Hatiku terkubur bersama surat yang dia tinggalkan, yang bilang aku dan Bima memalukan. Aku memblokir nomor mereka satu persatu. Masa laluku, beserta semua parasitnya, harus dipotong bersih. 2 minggu berlalu. Kehidupan baruku mulai terbentuk. Aku bukan lagi manajer proyek junior. Doni, melihat kinerjaku yang gila-gilaan dan kesepakatan besar yang berhasil kututup, mempromosikanku menjadi kepala divisi pengembangan bisnis. Bos Anindita, begitu timku memanggilku. Aku punya ruangan sendiri, asisten, dan yang terpenting, gaji yang bisa menutupi biaya pengobatan Bima dan tabungan untuk masa depannya. Aku sedang dalam rapat penting membahas peluncuran produk baru ketika asistenku masuk dengan ragu. Maaf, Bu Anin. Ada yang memaksa ingin bertemu. Dia tidak punya janji temu. Siapa? Namanya Maya, Bu. Dia menangis di lobi. Jantungku berdebar sesaat. Aku menatap layar presentasiku. Biarkan dia menunggu. Beri dia air. Aku akan selesaikan rapat ini dalam 30 menit. 30 menit kemudian, aku berjalan keluar dari ruang rapat. Dan di sana, di lobi kantor baruku yang megah dan ber-AC dingin, duduklah dia. Maya yang kukenal adalah Maya yang modis, ceria, dan selalu sempurna. Maya yang duduk di depanku kini adalah bayangan dari dirinya. Rambutnya lepek, wajahnya bengkak karena menangis, dan dia masih mengenakan daster yang kelihatannya belum diganti. Dia menggendong bayinya, yang tampak gelisah. Dia melihatku, dengan blazer biruku, sepatu hak tinggiku, dan tasku yang mahal, dan tatapan iri serta putus asa bercampur di matanya. Nin? Dia berlari ke arahku, hampir tersungkur. Nin, tolong aku. Aku berdiri diam, melipat tangan di dada. Ada apa, Maya? Tolong cabut laporanmu, Nin. Aku mohon. Dia berlutut, memegangi kakiku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rangga di penjara, aku nggak bisa jenguk karena nggak ada uang. Kontrakan kami disegel pemiliknya karena nunggak. Aku nggak punya uang untuk beli susu anakku. Dia mulai menangis histeris, membuat bayinya ikut menangis kencang. Beberapa karyawan mulai melirik. Berdiri, Maya. Kau membuat keributan, kataku dingin. Aku nggak akan berdiri sebelum kamu bantu aku. Kamu sahabatku, Nin. Dulu kita janji akan selalu ada untuk satu sama lain. Tawa kering lolos dari bibirku. Sahabat? Janji? Di mana janji itu saat kamu mengambil suamiku, Maya? Di mana janji itu saat kamu diam-diam menikah siri dengannya? Di mana janji itu saat kamu melarang dia menemui Bima, anaknya sendiri? Aku wilaf, Nin. Aku cinta sama Mas Rangga. Cinta? Suaraku menajam. Yang kamu cintai itu uangnya. Uang yang seharusnya dipakai untuk pengobatan Bima. Uang warisan orang tuaku yang kalian pakai untuk mahar pernikahan haram kalian. Kamu pikir aku lupa? Aku akan lakukan apa saja, Nin. Aku akan jadi pembantumu. Tapi tolong, anakku butuh makan. Aku menatap bayi mungil di pelukannya. Ada rasa iba sesaat, tapi langsung terhapus oleh bayangan Bima yang terbaring lemah di rumah sakit. Rasakan, Maya, desisku pelan, berjongkok agar sejajar dengannya. Inilah yang kurasakan 6 bulan lalu. Sendirian. Tidak punya uang. Dengan anak yang sakit. Bedanya, aku tidak merebut suami sahabatku sendiri. Kamu jahat, Nin. Kamu jahat, teriaknya. Aku jahat? Aku berdiri. Kamu yang membuat suamiku melupakan aku dan anaknya. Kamu yang mengambil semua uangnya. Kamu yang duduk tenang menyuruhku, sabar, padahal kamu adalah sumber masalahnya. Sekarang, suamimu meringkuk di penjara. Dan kamu harus merawat anakmu sendiri. Kamu harus mencari uang sendiri. Aku mengeluarkan dompetku. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku tidak ingin dia mati kelaparan sebelum karmanya selesai.
Aku melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke lantai di depannya. Ini, untuk beli susu. Setelah itu, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Jangan hubungi aku. Jangan cari aku. Pergilah dan nikmati hidup yang kamu pilih sendiri. Maya terisak, memunguti uang itu dari lantai. Itu adalah pemandangan paling menyedihkan sekaligus paling memuaskan yang pernah kulihat. Satpam, tolong antar ibu ini keluar, panggilku. Saat dia diseret keluar, dia masih meneriakkan namaku, mengutukku. Aku hanya berbalik badan dan kembali ke ruanganku. Aku menutup pintu, menyandarkan dahi ke kayu yang dingin. Karma baru saja dimulai, dan dia akan merasakan setiap detiknya. 3 bulan berlalu sejak aku melemparkan uang ke lantai lobi kantorku. 3 bulan yang mengubah segalanya. Bagiku, itu adalah 3 bulan kebangkitan. Aku tidak lagi hanya bos Anindita di kantor. Aku adalah pemiliknya. Doni, sahabat SMA-ku, melihat potensiku, atau mungkin dia melihat api di mataku yang tak kunjung padam. Dia tidak hanya memberiku jabatan, dia menawariku saham di perusahaan. Aku butuh partner yang tangguh sepertimu, Nin, bukan cuma karyawan, katanya. Maka, aku resmi menjadi partner di perusahaan teknologi yang sedang meroket itu. Hidupku kini adalah rapat dewan, strategi bisnis, dan apartemen mewah di pusat kota. Dan yang terpenting, Bima mendapatkan perawatan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Dokter terbaik di Singapura telah kami konsultasi. Harapan untuk transplantasi hati bagi Bima kini bukan lagi mimpi, tapi sebuah rencana yang sedang dijadwalkan. Semburat kuning di kulitnya mulai memudar, digantikan oleh pipi yang sedikit lebih berisi. Tawa kecilnya yang dulu jarang terdengar kini mulai mengisi hari-hariku. Doni menjadi pilar dalam hidup kami. Dia bukan Rangga. Dia tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang. Dia hadir. Dia menemani Bima saat aku harus lembur, dia mendengarkan keluhanku tentang klien, dan dia menatapku dengan cara yang sudah lama kulupakan, campuran antara kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Kami adalah keluarga baru. Keluarga yang kubangun dari puing-puing pengkhianatan. Aku sedang di ruang tunggu VIP sebuah rumah sakit swasta terbaik di Jakarta, menunggu Bima selesai menjalani sesi fisioterapinya, ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Lagi, biasanya, asistenku yang akan menyaring panggilan seperti ini. Tapi aku sedang senggang. Halo, Anindita di sini. Hening sejenak. Yang terdengar hanya isak tangis yang ditahan dan suara latar yang bising. Suara khas rumah sakit, tapi bukan yang seperti tempatku berada. Ini lebih kacau. Lebih putus asa. Nin? Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku kenal suara parau itu. Suara yang dulu setiap hari ku dengar, suara yang menenangkanku, lalu menghancurkanku. Maya? Nin, tolong aku. Suaranya pecah. Anakku, Nin? Aku bersandar di kursi beludru yang empuk. Di depanku, televisi layar datar menayangkan berita saham. Ironi ini begitu kental hingga aku hampir tertawa. Kenapa dengan anakmu? Tanyaku, suaraku sedingin AC di ruangan itu. Dia sakit parah. Dia, kuning, Nin. Seluruh badannya kuning. Jemariku berhenti mengetuk layar ponsel. Kuning. Kata itu bergema di telingaku. Dia nggak mau minum, badannya panas. Dokter di UGD bilang hatinya, livernya bermasalah, Nin. Sama-sama kayak Bima dulu. Tentu saja. Takdir adalah penulis skenario yang kejam sekaligus puitis. Lalu, tanyaku. Aku butuh uang, Nin. Aku butuh uang banyak. Dia harus dioperasi, dia harus dirawat intensif. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku sudah jual semua, perhiasan pemberian Rangga, tasku, semua sudah habis. Aku sekarang di rumah sakit umum, Nin, antreannya panjang, mereka nggak mau tangani anakku sebelum ada deposit. Isak tangisnya berubah menjadi jeritan putus asa. Aku mohon, Nin, demi Tuhan, aku akan lakukan apa saja. Aku akan cium kakimu. Aku akan jadi pembantumu seumur hidup. Tapi tolong, selamatkan anakku. Dia nggak berdosa, Nin. Bima juga tidak berdosa, Maya. Kalimatku yang menusuk itu langsung membungkam jeritannya.
Anakku, Bima, juga tidak berdosa, ulangku, suaraku datar tanpa emosi. Tapi itu tidak menghentikanmu. Itu tidak menghentikanmu untuk tidur dengan ayahnya. Itu tidak menghentikanmu untuk mengambil semua uang yang seharusnya untuk pengobatannya. Itu tidak menghentikanmu untuk menyuruhku, sabar, padahal kamu adalah iblis di balik penderitaanku. Aku minta maaf, Nin. Aku tahu aku salah. Kamu tidak minta maaf, potongku tajam. Kamu hanya panik karena sekarang kamu merasakan apa yang kurasakan. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela kaca besar yang menghadap ke taman rumah sakit yang asri. Sangat berbeda dengan UGD yang dia gambarkan. Kamu ingin tahu rasanya, kan, Mei? Rasanya menggendong anakmu yang sakit parah, sendirian, tanpa uang sepeser pun? Rasanya melihat anakmu menguning di depan matamu dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hentikan, Nin, kumohon. Inilah rasanya, Maya. Inilah rasanya jadi aku, 6 bulan yang lalu. Bedanya, aku tidak punya siapa-siapa untuk kumintai tolong. Sementara kamu masih punya keberanian untuk meneleponku, orang yang hidupnya sudah kamu hancurkan. Jadi kamu nggak akan bantu aku? Suaranya lirih, penuh kengerian saat realitas menghantamnya. Bantu kamu? Aku tertawa kecil, tawa yang membuat diriku sendiri merinding. Tidak. Aku tidak akan membantumu. Aku ingin kamu merasakan setiap detiknya. Aku ingin kamu merasakan susahnya mencari uang. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh semua orang. Kamu iblis. Desisnya. Aku adalah cerminanmu, Maya. Aku adalah karma yang datang mengetuk pintumu. Dulu, kamu mengambil suamiku, mengambil uangku, dan membiarkan anakku menderita. Sekarang, suamimu membusuk di penjara. Dan anakmu sedang membayar dosa-dosamu. Pintu ruang fisioterapi terbuka. Bima berlari kecil ke arahku, tawanya renyah. Di belakangnya, Doni tersenyum, mengacungkan jempol. Aku harus pergi, kataku pada Maya, suaraku kembali tenang. Keluarga baruku sudah menunggu. Jangan tutup, Nin. Jangan. Aku mematikan panggilan itu. Aku memblokir nomornya. Aku berlutut, memeluk Bima erat. Hei, jagoan mama. Gimana terapinya? Asyik, Om Doni janji mau beliin es krim. Doni menghampiriku, tangannya terulur, membantuku berdiri. Semua baik, tanyanya, menangkap sisa-sisa ketegangan di wajahku. Aku menatapnya, lalu menatap Bima. Hatiku penuh. Lebih baik dari sebelumnya, jawabku, sambil tersenyum tulus. Aku menggandeng tangan Bima. Sambil berjalan keluar dari rumah sakit mewah itu, aku membayangkan Maya di rumah sakit umum yang kacau, sendirian, putus asa, menggendong bayinya yang sakit. Karma telah waktu adalah hakim yang adil. 6 bulan setelah hari pembalasan di pesta syukuran itu, duniaku dan dunia mereka telah terbelah menjadi dua realitas yang berlawanan. Duniaku adalah dunia di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit. Kontrak senilai 50 miliar. Selamat, Bu Anindita. Aku menjabat tangan klien dari Jepang itu, tersenyum profesional. Ruang rapatku berdinding kaca, menyajikan pemandangan Jakarta yang terhampar sibuk di bawah. Aku, Anindita, kini adalah salah satu partner di perusahaan. Bos kaya, seperti yang diinginkan takdirku. Doni menungguku di luar, membukakan pintu. Dia bukan lagi hanya sahabat SMA, dia adalah tunanganku. Dia melamarku bukan dengan drama, tapi dengan ketulusan. Aku nggak mau gantiin posisi siapapun, Nin, katanya suatu malam, sambil memangku Bima yang tertidur. Aku mau buat posisi baru. Posisi untuk kita bertiga. Dan dia membuktikannya. Bima adalah bukti terbesarnya. Anakku yang dulu kuning dan lemah, kini berlarian di lobi kantor, menyapa setiap karyawan. Jadwal transplantasi hatinya di Singapura sudah ditetapkan minggu depan. Uang bukan lagi masalah. Harapan bukan lagi angan-angan. Malam itu, kami bertiga makan malam di apartemen penthouse baru kami. Bima sedang bersemangat menceritakan sekolah barunya. Tadi Bima gambar. Ini Mama, ini Bima, ini Papa Doni, katanya,
menunjukkan kertas dengan 3 figur tongkat yang tersenyum di depan rumah besar. Hatiku menghangat. Aku memeluknya erat. Bagus sekali, sayang. Doni tersenyum dari seberang meja. Dia sehat, Min. Kamu berhasil. Aku menatapnya. Inilah keluargaku. Inilah hidup baruku. Sambil menikmati kebahagiaan ini, aku teringat akan mereka. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar para pengkhianat itu? Di saat yang sama, di dunia yang lain, di ruang kunjungan penjara yang pengap dan berbau keringat, Rangga duduk dengan tatapan kosong. Dia kurus, jauh dari sosok gagah yang dulu merebut hati Maya. Pakaian tahanannya kusam, dan rambutnya dipotong cepak seadanya. Di depannya, ibunya menangis di balik kaca pembatas. Ibu Hong. Suara Rangga serak, terdengar melalui interkom yang berderak. Keluarkan aku dari sini. Aku nggak tahan, Bu. Mereka jahat di dalam sini. Ibu harus pakai uang dari mana, Le? Isak ibunya. Semua tabungan ibu habis untuk bayar pengacara kamu, tapi kamu tetap dihukum 5 tahun. 5 tahun, Rangga. Maya, mana Maya? Kenapa dia nggak pernah jenguk? Anaknya gimana? Tuntut Rangga, matanya liar. Wajah ibunya mengeras. Perempuan itu. Jangan sebut nama dia lagi. Kenapa, Bu? Dia istriku. Itu anakku. Istrimu itu Anindita, yang kamu buang. Perempuan itu, dia datang ke rumah ibu minggu lalu. Mengemis. Keadaannya menyedihkan, Le. Gembel. Katanya, bayinya sakit keras. Rangga mencengkeram gagang telepon. Sakit apa? Sakit kuning. Persis kayak Bima dulu. Dia minta uang ke ibu. Ya ibu usir. Gara-gara dia kamu di sini. Gara-gara dia keluarga kita malu. Ibu bilang sama dia, itu karma. Ibu. Rangga menggebrak kaca itu sekuat tenaga. Itu anakku. Anak laki-laki. Anakmu itu Bima. Yang kamu tinggalkan. Waktu kunjungan habis. Petugas menarik Rangga yang meronta-ronta, yang berteriak memanggil nama anaknya dan mengutuk ibunya. Dia dilempar kembali ke selnya, tempat penderitaan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia, sang pengkhianat, akan membusuk di penjara, tak berdaya, mengetahui bahwa anak yang ia banggakan sedang menderita, persis seperti anak yang ia campakkan. Dan di mana Maya? Dia berada di neraka dunia. Dia duduk di lantai koridor rumah sakit umum yang kotor, di sayap anak. Bau pesing dan disinfektan bercampur jadi satu. Dia sudah diusir dari kontrakannya. Dia kini menumpang di rumah singgah dekat rumah sakit. Bayi di pelukannya tidak lagi menangis. Tubuhnya panas, tapi napasnya dingin dan dangkal. Dan dia sangat kuning. Lebih kuning dari Bima dulu. Ibu Maya, seorang dokter muda yang tampak lelah memanggilnya. Hasil labnya sudah keluar. Ini sirosis hati akut, Bu. Komplikasi. Dia harus segera dioperasi. Biayanya? Saya nggak punya uang, Dot. Lirih Maya. Suaranya habis karena menangis. BPJS-nya? Nggak aktif, saya nggak bisa bayar iurannya. Dokter itu menghela napas panjang. Kalau begitu saya minta maaf, Bu. Kami sudah berusaha. Yang bisa kami lakukan hanya memberinya pereda nyeri. Ibu berdoa saja. Berdoa. Maya tertawa. Tawa yang terdengar seperti orang gila. Kepada siapa dia harus berdoa? Dia sudah mencoba segalanya. Menghubungi Anindita, tapi nomornya diblokir. Datang ke rumah orang tua Rangga, dan diusir. Mencari keluarganya sendiri, yang malu dan menutup pintu. Dia sendirian. Persis seperti Anindita dulu. Tidak. Lebih buruk. Anindita menderita sebagai korban yang teraniaya. Maya menderita sebagai pendosa yang menerima hukuman. Dia memeluk bayinya erat. Maafin Mama, Nak. Maafin Mama. Dia merasakan apa yang dirasakan Anindita dulu. Susahnya merawat anak sakit sendirian. Susahnya mencari uang. Tapi bedanya, dulu, saat Anindita menderita, Maya sedang tertawa bahagia bersama suaminya. Sekarang, giliran Anindita yang tertawa bahagia. Dan Maya bahkan sudah lupa bagaimana rasanya tersenyum. Karma itu nyata. Dan kini,
Karma itu datang dalam wujud bayi mungil tak berdosa yang sedang meregang nyawa di pelukannya. Datang. Dan dia baru saja memulai tugasnya. Singapura. Bau disinfektan di rumah sakit ini terasa berbeda. Bukan bau keputusasaan seperti di Jakarta, tapi bau harapan yang steril dan mahal. Aku duduk di samping ranjang. Di atasnya, Bima terlelap. Operasi transplantasi hatinya berjalan 8 jam, dan dokter baru saja keluar dengan senyum lega. Sempurna, Bu Anindita. Tubuhnya merespons dengan baik. Anak Anda akan tumbuh normal. Air mataku jatuh. Bukan air mata duka, tapi air mata lega yang telah kutahan bertahun-tahun. Doni berdiri di belakangku, tangannya yang kokoh meremas bahuku. Sudah kubilang, kan? Kita berhasil, Nin. Aku menoleh, memeluknya erat. Pria ini, yang datang tanpa pamrih, yang mencintai Bima seperti anaknya sendiri. Pria yang akan menjadi suamiku. Kita berhasil, bisikku. Di seberang lautan, di negara yang sama, aku telah memenangkan pertarunganku. Kabar itu sampai ke penjara seminggu kemudian. Rangga, yang kini hanya tulang berbalut kulit, dipanggil ke ruang kunjungan. Ibunya ada di sana, matanya merah dan bengkak. Ada apa lagi, Bu? Tanya Rangga, suaranya parau. Anakmu dengan perempuan itu? Isak ibunya. Jantung Rangga berdebar. Kenapa? Maya mana? Dia baik-baik saja? Anaknya meninggal, Le. Meninggal kemarin di rumah singgah. Sakit kuningnya sudah terlalu parah. Tidak ada yang mau membiayainya. Interkom itu jatuh dari genggaman Rangga. Hening. Meninggal. Anak laki-laki yang ia banggakan. Anak yang ia gunakan untuk memamerkan kejantanannya. Anak yang menjadi simbol kemenangannya atas Anindita. Kini lenyap. Dan perempuan itu? Lanjut ibunya, dia mengamuk di rumah sakit. Menyebut-nyebut namamu dan nama Anindita. Dia dibawa oleh dinas sosial. Katanya dia sudah tidak waras lagi. Rangga tidak mendengar lagi. Dia menatap dinding kusam di depannya. Bima, anak yang ia campakkan, selamat dan akan hidup sehat di Singapura. Bayinya, anak yang ia perjuangkan, meninggal dalam kemiskinan dan kehinaan. Anindita, istri yang ia buang, menjadi bos kaya raya dan akan menikah lagi. Maya, wanita yang ia puja, menjadi gila dan sebatang kara. Dia tertawa. Tawa kering yang perlahan berubah menjadi raungan putus asa. Dia memukul-mukul kepalanya ke kaca pembatas sampai petugas menyeretnya kembali. Dia tidak akan membusuk di penjara. Dia sudah membusuk. Dia sudah mati dari dalam. Aku mendengar kabar itu sebulan kemudian, saat aku sedang sibuk mempersiapkan pernikahanku. Bukan karena aku mencari tahu. Seorang kenalan lama yang bekerja di dinas sosial menceritakannya padaku. Aku melihatnya, Nin. Mantan sahabatmu itu, Maya. Kondisinya, ya Tuhan, dia seperti mayat hidup. Dia hanya duduk di panti, memeluk bantal guling, memanggil nama bayinya. Kadang, dia mengutuk namamu dan nama Rangga. Aku mendengarkan dalam diam. Dan anak mereka kasihan, meninggal karena penyakit yang sama dengan Bima, kan? Ya ampun, dunia ini. Aku menutup telepon. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak puas. Hanya apa? Selesai. Pertarungan sudah berakhir. Papan catur sudah bersih. Hari pernikahanku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel mewahku. Gaun pengantinku sederhana namun elegan, dirancang oleh desainer ternama. Riasan wajahku menonjolkan mataku yang kini tak lagi menyimpan duka, hanya ketegasan dan kebahagiaan. Mama cantik sekali. Bima, dengan jas kecilnya yang lucu, berlari memeluk kakiku. Dia sehat, pipi tembamnya kembali, dan kulitnya bersih tanpa noda kuning. Dia akan menjadi pembawa cincin kami. Pintu terbuka. Doni masuk, tampak gagah dengan setelan jasnya. Matanya tak berkedip menatapku. Kamu siap, bos kaya? Godanya, mengulurkan tangannya. Aku tersenyum. Aku mengambil tangannya. Aku siap, jawabku. Kami berjalan menyusuri altar, diiringi tatapan bahagia keluarga dan sahabat. Saat aku mengucap janji setia, aku tahu ini adalah awal yang sesungguhnya.
Hidup lamaku telah mati. Anindita yang teraniaya telah terkubur. Kini, aku adalah Anindita yang baru. Seorang istri, seorang ibu, dan seorang pemimpin. Aku menikmati setiap detik kehidupanku dengan keluarga baruku. Dan di suatu tempat di luar sana, di dalam sel penjara yang dingin dan di dalam bangsal panti sosial yang sunyi, para pengkhianat itu sedang menjalani hukuman abadi mereka. Persis seperti yang telah aku sumpahkan. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak hari pernikahanku dengan Doni. Waktu telah menyembuhkan luka yang dulu kurasa mustahil akan pulih. Bekas tamparan Rangga di pipiku sudah lama hilang, begitu pula bayangan pengkhianatan mereka dari hatiku. Pagi ini, apartemen penthouse kami di lantai 40 beraroma kopi segar dan roti panggang. Mama, Papa. Bima sudah siap? Aku tersenyum dari meja makan. Bima, kini berusia 8 tahun, berlari keluar dari kamarnya. Jas alma mater sekolah internasionalnya terpasang rapi, rambutnya disisir klimis. Dia tidak lagi kuning, tidak lagi lemah. Dia adalah seorang anak laki-laki yang sehat, penuh energi, dengan bekas luka transplantasi yang samar di perutnya, tanda pertempuran yang telah kami menangkan. Doni, suamiku, berlutut untuk membetulkan dasi Bima. Jagoan papa hari ini ada presentasi, kan? Semangat, ya? Pasti. Bima mencium pipi Doni, lalu berlari memelukku. Bima berangkat ya, Ma. Love you. Hati-hati, sayang. Love you more. Melihat Bima memanggil Doni, Papa, dengan begitu alami adalah kebahagiaan terbesarku. Doni tidak pernah menggantikan. Dia membangun. Dia adalah ayah yang dipilihkan Tuhan untuk Bima, ayah yang hadir, yang mencintai, yang tidak pernah pergi. Setelah Doni mengantar Bima, giliranku. Aku bukan lagi Anindita yang teraniaya. Aku adalah Anindita Wiguna. Oh, tidak, aku sudah membuang nama itu. Aku adalah Anindita Pradipta, nama belakangku dari Doni, dan nama depanku yang kini disegani di dunia bisnis. Di kantor, aku memimpin rapat dewan direksi. Sebagai co-owner perusahaan, kata-kataku adalah final. Data kuartal ini sangat memuaskan, kataku, menatap tajam para manajer senior di meja oval besar itu. Tapi saya tidak mau kita cepat puas. Target kita selanjutnya adalah pasar Asia Tenggara. Saya mau proposal lengkap di meja saya hari Jumat. Siap, Bu Anin. Mereka menghormatiku. Mereka sedikit takut padaku. Dan aku menyukainya. Aku telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi ini. Aku telah mengubah air mata menjadi baja. Saat aku kembali ke ruanganku yang berdinding kaca, asistenku masuk. Bu, ada telepon. Dari seseorang bernama Ranti. Aku terdiam. Ranti, ibunya Rangga. Mertuaku. Mantan mertuaku. Setelah 2 tahun hening, untuk apa dia menelepon? Sambungkan, kataku, penasaran mengalahkan logikaku. Halo? Enduk Anin, ini ibu. Suara di seberang sana parau dan penuh penderitaan. Sangat berbeda dari suara angkuh yang dulu sering menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Ada apa, Bu? Tanyaku, suaraku datar. Enduk, ibu mohon. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia mulai terisak. Tolong, Enduk. Rangga? Aku bersandar di kursiku. Tentu saja. Rangga, dia hancur, Enduk. Dia hancur di dalam penjara. Dia sakit-sakitan. Dia depresi berat, sudah seperti mayat hidup. Dia terus-menerus mengigau nama Bima dan nama bayi yang satu lagi. Jantungku tidak berdesir sedikit pun. Dia akan mengajukan remisi, Enduk. Keringanan hukuman karena berkelakuan baik dan karena alasan kesehatan mental. Pengacaranya bilang kalau ada surat pernyataan dari korban, dari kamu, yang menyatakan kamu sudah memaafkan, dia bisa cepat keluar. Memaafkan? Aku hampir tertawa. Ibu mohon, Enduk, demi Bima, bagaimanapun juga dia ayah kandung Bima. Cukup, Bu. Suaraku yang dingin dan tajam menghentikan isak tangisnya. 1, kataku, menghitung dengan jariku meski dia tak bisa melihat. Ayah Bima sedang bekerja di kantornya dan akan menjemput Bima dari sekolah nanti sore. Namanya Doni. 2,
lanjutku. Rangga tidak, hancur. Dia sedang menuai apa yang dia tanam. Dia membusuk di penjara persis seperti yang kuinginkan. Itu bukan penderitaan, Bu. Itu keadilan. 3. Suaraku semakin rendah. Saya tidak akan menulis surat apapun. Saya tidak akan membantunya keluar 1 detik pun lebih cepat. Jika saya bisa, saya akan menambahkan hukumannya. Kamu tega? Saya? Aku berdiri, menatap pemandangan kota dari ruanganku. Ibu yang tega. Ibu tega membiarkan anak ibu menyakiti saya. Ibu tega diam saja saat cucu ibu sakit parah. Ibu baru mencari saya sekarang karena ibu butuh sesuatu. Tolong jangan hubungi saya lagi. Urusan saya dengan keluarga ibu, dengan Rangga, dan dengan semua masa lalu itu, sudah selesai. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Aku menyuruh asistenku memblokir nomor itu secara permanen. Selama beberapa saat, aku hanya berdiri menatap kota. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya kelegaan. Bab itu benar-benar telah tertutup. Aku mengambil ponselku, bukan untuk bekerja, tapi untuk menelepon Doni. Halo, sayang? Rapatnya lancar? Sangat lancar, kataku, tersenyum. Aku pulang cepat malam ini. Bagaimana kalau kita nonton film kartun bertiga? Bima pasti suka. Ide bagus. Aku pesan pizza. See you at home, boss. See you, sayang. Aku mematikan komputerku. Para pengkhianat itu boleh membusuk di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku akan pulang ke surga yang kubangun. Paris. 3 bulan setelah telepon terakhir dari Ibu Rangga. Aku menyesap cocolat saut kental di sebuah kafe kecil di Montmartre. Udara musim gugur yang dingin terasa segar di pipiku. Di seberang meja, Doni tertawa ketika Bima, dengan pipi merah jambu yang sehat, mencoba mengucapkan croissant dengan aksen Prancis yang dibuat-buat. Bukan croissant, Pak, tapi croissant, seru Bima, penuh semangat, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku memandangi mereka. Inilah hidupku. 6 tahun lalu, aku menggendong Bima yang sakit di koridor rumah sakit yang berbau disinfektan, bertanya-tanya apakah aku bisa membeli obatnya minggu depan. Hari ini, aku mengejar Bima yang lincah di taman-taman Paris setelah dia dinyatakan sembuh total oleh tim dokter terbaik di Singapura. Dulu, aku adalah istri yang tak terurus, yang bau minyak kayu putih, yang ditinggalkan karena dianggap memalukan. Hari ini, aku mengenakan trench coat rancangan desainer, rambutku ditata apik, dan aku sedang berlibur selama 2 minggu penuh. Suamiku menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Melamunkan apa, bos? Tanya Doni, meraih tanganku di atas meja. Tangannya hangat dan kuat. Aku tersenyum, membalas genggamannya. Hanya bersyukur. Aku juga, katanya lembut. Bersyukur kamu mau menerima sahabat SMAMU yang kikuk ini. Kamu bukan kikuk, bisikku. Kamu adalah penyelamatku. Kamu adalah keluargaku. Liburan itu adalah segalanya yang tidak pernah kumiliki. Kami mengunjungi museum, kami makan malam di restoran berbintang, kami berfoto di depan Menara Eiffel. Bima tertawa lebih sering dalam 2 minggu itu daripada dalam 6 tahun pertama hidupnya. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang membangun kebahagiaan di atas puing-puing yang mereka tinggalkan. Kami kembali ke Jakarta, disegarkan dan siap bekerja. Ruang kantorku yang di lantai 40 terasa sejuk dan tenang. Aku baru saja menyelesaikan rapat anggaran ketika Rina, asistenku, masuk dengan membawa map dan beberapa pucuk surat. Selamat datang kembali, Bu Anindita. Semoga liburannya menyenangkan, sapanya profesional. Sangat menyenangkan, Rina. Ada apa? Beberapa hal, Bu. Pertama, jadwal Ibu sudah saya atur ulang. Kedua, ada beberapa pesan yang masuk saat Ibu cuti. Dia berhenti sejenak, tampak ragu. Ibunya Pak Rangga menelepon lagi. Belasan kali. Saya sudah bilang Ibu sedang di luar negeri, tapi beliau tetap memaksa. Aku menghela napas. Bukan lagi marah, hanya lelah. Jika dia menelepon lagi, bilang padanya jika ini terulang, saya akan mengajukan restraining order atas dasar pelecehan. Paham? Baik, Bu.
Paham? Rina mengangguk. Dan ada satu lagi. Dia meletakkan sepucuk amplop tipis berwarna coklat kusam di mejaku. Amplop itu tidak memiliki perangko, sepertinya diantar langsung. Di sudut kiri atas, ada stempel pudar. Panti Rehabilitasi Sosial Seroja. Tidak ada nama pengirim. Hanya namaku yang tertulis di depan dengan tulisan tangan yang gemetar dan kacau. Maya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Setelah bertahun-tahun, dia menulis surat. Jemariku terhenti di atas amplop itu. Apa yang ingin dia katakan? Meminta maaf? Mengutukku? Meminta uang? Aku teringat koridor rumah sakit. Aku teringat tamparan Rangga. Aku teringat bayiku yang sakit. Aku teringat sahabatku yang berbohong. Lalu aku teringat tawa Bima di Paris. Aku teringat genggaman tangan Doni. Rina masih berdiri di sana, menunggu instruksi. Mau saya bukakan, Bu? Aku menatap amplop itu lama. Surat ini adalah pintu terakhir menuju masa laluku. Sebuah masa lalu yang penuh racun, pengkhianatan, dan rasa sakit. Dan aku sadar, apapun isinya, itu tidak penting lagi. Dia tidak lagi ada dalam hidupku. Dia bukan lagi sahabatku. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah hantu, dan aku tidak punya waktu untuk hantu. Tidak perlu, Rina, kataku dengan tenang. Aku mengambil amplop itu, yang bahkan belum kubuka, dan memasukkannya langsung ke mesin penghancur kertas di samping mejaku. Mesin itu berderu pelan, melumat sisa-sisa terakhir dari Maya dan semua penderitaannya menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak berarti. Ada lagi? Tanyaku, kembali menatap asistenku. Rina tampak sedikit kaget, lalu tersenyum kagum. Tidak ada, Bu. Itu saja. Bagus. Tolong pesankan saya kopi. Rapat selanjutnya jam 2, kan? Benar, Bu. Dia keluar. Aku kembali bekerja. Di luar jendelaku, Jakarta berkilauan. Para pengkhianat itu telah dihancurkan, bukan olehku, tetapi oleh pilihan mereka sendiri. Kini, saatnya aku benar-benar menikmati hidupku. 10 tahun. 1 dekade telah berlalu sejak aku berjalan menyusuri altar bersama Doni. Hari ini, aku berdiri di aula auditorium sekolah menengah atas paling bergengsi di Jakarta. Lampu sorot menyorot panggung, di mana seorang remaja laki-laki yang tinggi, tampan, dan penuh percaya diri baru saja menyelesaikan pidato kelulusannya sebagai lulusan terbaik. Itu Bima. Putraku, dia tidak lagi kuning. Dia tidak lagi lemah. Dia adalah kapten tim basket, seorang jenius matematika, dan pemuda yang sopan, yang baru saja menerima beasiswa penuh ke universitas di luar negeri. Dia sehat. Dia utuh. Itu jagoan kita, bisik Doni di telingaku, merangkul pinggangku. Doni, suamiku. Rambutnya mulai dihiasi uban, tapi matanya masih menatapku dengan cinta yang sama seperti di lorong SMA dulu. Perusahaan kami, startup yang dulu kami rintis, kini menjadi salah satu unicorn teknologi terbesar di Asia Tenggara. Kami adalah pasangan kuat yang disegani. Saat Bima turun dari panggung dan berlari memeluk kami, aku merasakan kebahagiaan yang begitu murni, begitu utuh, hingga rasanya dadaku bisa meledak. Ini adalah hidupku, keluarga baruku, kemenanganku. Kami merayakannya dengan makan malam mewah, hanya kami bertiga. Tawa Bima dan Doni mengisi ruangan. Di tengah kebahagiaan itu, ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah notifikasi pesan. Bukan dari Rina, asistenku. Bukan dari grup dewan direksi. Dari nomor yang sangat lama, sepupu jauh Rangga yang mungkin lupa ku blokir. Penasaran, aku membukanya. Itu bukan pesan. Itu hanya sebuah tautan ke artikel berita lokal. Judulnya berbunyi, narapidana kasus penggelapan, RW, ditemukan meninggal dunia di selnya. Jantungku tidak berdebar. Tanganku tidak gemetar. Aku hanya membaca. Aku mengklik tautan itu. Ada foto buram, foto mugshot Rangga bertahun-tahun yang lalu. Artikel itu singkat. Tangerang, seorang narapidana berinisial RW, 48, yang sedang menjalani sisa hukuman 5 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan, ditemukan meninggal dunia di selnya pagi ini.
Menurut petugas lapas, RW meninggal karena komplikasi penyakit TBC akut yang dideritanya selama setahun terakhir. RW diketahui telah lama mengalami depresi berat dan tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Dia membusuk. Dia benar-benar membusuk di penjara, persis seperti sumpahku di koridor rumah sakit itu. Sendirian, sakit, dan dilupakan. Aku terus menggulir ke bawah, mencari satu nama lagi. Aku menemukannya di paragraf terakhir. RW diketahui meninggalkan seorang istri sah, A, yang telah lama bercerai, dan seorang putra. Ia juga diketahui pernah menikah siri dengan seorang wanita berinisial M. Berdasarkan penelusuran, M saat ini masih tercatat sebagai pasien tetap di Panti Rehabilitasi Sosial Seroja, diduga mengalami gangguan jiwa permanen setelah kematian bayinya beberapa tahun lalu. Jadi, itulah akhirnya. Satu membusuk di penjara. Satu membusuk di dalam pikirannya sendiri. Keadilan takdir telah selesai. Aku menatap artikel itu sejenak. Berita kematian pria yang pernah menjadi suamiku, ayah dari anakku. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, tidak ada kemarahan. Bahkan, tidak ada kepuasan. Hanya kehampaan. Dia hanyalah orang asing. Bab yang sudah lama selesai. Emma? Ada apa? Suara Bima membuyarkanku. Aku mengangkat wajahku, tersenyum padanya. Bukan apa-apa, sayang. Hanya spam. Aku menekan tombol delete. Artikel itu lenyap. Masa lalu itu lenyap. Aku kembali menatap keluargaku. Doni sedang menuangkan minuman untuk Bima. Mereka berdua tertawa. Para pengkhianat itu telah menerima akhir mereka yang menyedihkan. Dan aku baru saja memulai. Aku menikmati hidupku. Aku menikmati kebahagiaanku. Dan aku akan terus menikmati setiap detik dari kehidupan indah yang telah kutulis ulang dengan tanganku sendiri. 15 tahun telah berlalu sejak hari di koridor rumah sakit itu. 15 tahun sejak tamparan yang menghancurkan hatiku, sekaligus menempa bajaku, aku bukan lagi bos kaya. Gelar itu terlalu kecil. Hari ini, aku dikenal sebagai Anindita Pradipta, seorang filantropis. Aku berdiri di sebuah gedung baru yang berkilauan, terpisah dari bangunan utama rumah sakit umum pusat yang lama dan suram. Udara di sini berbau cat baru dan harapan, bukan lagi disinfektan dan keputusasaan Doni, yang uban di pelipisnya kini semakin nyata namun senyumnya tak pernah pudar, menggenggam tanganku. Di depan kami, sebuah plakat marmer diresmikan. Sayap anak Anindita Doni Pradipta, Pusat Perawatan Hati Anak Penyakit Langka puluhan dokter dan perawat bertepuk tangan. Aku telah menggunakan kekayaanku untuk membangun tempat ini. Tempat di mana tidak ada lagi ibu yang harus mengemis untuk pengobatan anaknya. Tempat di mana tidak ada lagi bayi yang meninggal di koridor karena tidak ada deposit. Bima, yang mengambil cuti dari studi S2-nya di Stanford, berdiri di sampingku. Dia telah tumbuh menjadi pria muda yang luar biasa, persis seperti Doni. Dialah yang memotong pita peresmian. Setelah acara selesai, aku berjalan sendirian menyusuri lorong baru itu. Aku berhenti di depan kamar 301, pintu terbuka. Di dalam, seorang ibu muda sedang menangis pelan, membelai bayinya yang terbaring lemah, kulitnya sedikit kuning. Hatiku tidak sakit. Hatiku tidak teringat masa lalu. Aku masuk perlahan. Permisi, Bu. Ibu muda itu mendongak, kaget melihatku. Ibu? Anindita? Aku mengangguk, tersenyum. Saya hanya ingin melihat. Bagaimana kondisi anak ibu? Dokter bilang livernya, Bu. Tapi mereka bilang, di sini perawatannya terbaik. Mereka bilang anak saya punya harapan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh lengan ibu itu. Tanganku yang dulu gemetar menggendong Bima, kini mantap memberinya kekuatan. Harapan itu nyata, kataku. Anak saya dulu persis seperti anak ibu. Lihat dia sekarang. Aku menunjuk keluar jendela, di mana Bima sedang tertawa bersama Doni di taman. Air mata ibu itu mengalir. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aku meninggalkan ruangan itu. Aku telah menanam benih baru dalam perjalananku keluar. Aku melewati sayap lama rumah sakit itu, yang kini sepi dan akan direnovasi. Aku teringat pada mereka. Para pengkhianatku. Rangga telah menjadi debu, dikuburkan tanpa nisan di pemakaman umum narapidana. Namanya terhapus, dilupakan. Maya,
Aku dengar, masih hidup. Jika itu bisa disebut hidup. Dia dipindahkan ke panti rehabilitasi jiwa kronis di luar kota. Dia menghabiskan hari-harinya di kursi roda, menatap dinding kosong, menggumamkan nama bayi yang tak pernah sempat tumbuh. Dia adalah penjara bagi dirinya sendiri. Mereka menanam pengkhianatan, mereka menuai kehancuran. Mereka membusuk, terlupakan oleh dunia. Aku menanam air mata dan penderitaan. Dan dari itu, tumbuh kekuatan, cinta, dan harapan. Doni merangkulku saat kami berjalan menuju mobil. Kamu membuat dunia ini lebih baik, Nin. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Kita, sayang, kita yang membuatnya. Aku telah melihat penderitaan pengkhianatku. Dan kini, aku akan menghabiskan sisa hidupku menikmati kebahagiaanku, sambil memastikan tidak ada lagi Anindita lain yang harus menderita sendirian. Benih karma telah selesai dituai. Dan di kebun kehidupanku yang baru, hanya ada bunga kebahagiaan yang mekar.